Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang birokrasi dan pelayanan publik. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Farhan Fayed sebagai moderator, Fajri Valentino sebagai penyaji, dan Faulia Deanisa sebagai penyaji. Dipersilakan kepada Fajri Valentino untuk menyajikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fajri Valentino sebagai penyaji pertama materi tentang birokrasi dan pelayanan publik. Dan itu saya kembali untuk memperkenalkan kelompok 7 tentang pelayanan publik dan birokrasi. Materi pertama tentang perundang-undangan pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koperasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik. Slide kedua, tentang pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Slide ketiga, tentang tipe karakteristik birokrasi dan pelayanan publik. Birokrasi merupakan alat pemerintah yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan birokrasi, pelayanan dapat dilakukan lebih mudah sekaligus memuaskan masyarakat. Untuk itu, birokrasi harus mampu melayani seluruh stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan dalam perusahaan. Stakeholder secara proporsional dan profesional. Tidak semua stakeholder mudah dilayani, mengingat banyak kepentingan di dalam sehingga upaya tersebut akan menjadi sulit tatkala birokrasi semua pihak berpihak kepada kepentingan salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Untuk itu, birokrasi harus terus memacu kemampuan diri dan tetap bersikap independen. Mengabaikan kemampuan seperti itu akan mendorong birokrasi jatuh dalam kubangan hujatan masyarakat. Slide kelima, pelaksanaan etika birokrasi. Dari paparan tersebut di atas, maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik. Untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Di samping itu, perilaku birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga masyarakat yang akan dilayani. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat dilakukan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain. Yang pertama, efisiensi. Artinya tidak boros, bersikap, berperilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien. 2. Membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Artinya kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Impersonal. Maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan yang lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi. Dilakukan secara formal, maksud hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan daripada unsur rasio
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada di dalam organisasi. Yang keempat, yaitu marital system. Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai. Artinya, dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, sikap, attitude, dan kemampuan dan pengalaman dari pegawai tersebut. Yang kelima, accountable. Nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat objektif, sebab birokrasi dikatakan akuntabel, bila mana mereka dinilai objektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan dan sikap. Yang keenam, responsiveness. Artinya birokrasi memiliki daya tangkap terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi. Tidak suka menunda-nunda waktu dan memperpanjang alur pelayanan. Fungsi dan peran birokrasi dalam pelayanan publik yang akan dilanjutkan oleh saudari saya, Faulia Dianisha. Kepala Faulia Dianisha, dipersilahkan. Terima kasih kepada Fadli. Kepada Faulia Dianisha dipersilakan untuk menyajikan materi. Slide selanjutnya yaitu fungsi dan peran birokrasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan dari paparan konsepsi di atas, maka dapat kita pahami bahwa birokrasi dalam pemerintah sangat bersinergi dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor pelayanan. Masyarakat sangat membutuhkan kepuasan dalam pelayanan, terutama pelayanan yang langsung kepada masyarakat. Menurut Kumorotomo tahun 1996, indikator untuk menilai kinerja organisasi publik antara lain yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tangkap. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi sangat bervariasi. Secara garis besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk melihat kinerja pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pemberi layanan, dan pendekatan kedua dari perspektif pengguna jasa. Satu, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai dalam atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Rendahnya tingkat akuntabilitas aparat birokrasi dalam pemberian pelayanan publik erat kaitannya dengan persoalan struktur birokrasi yang diwarisi semenjak masa Orde Baru berkuasa. Prinsip loyalitas kepada atasan lebih dikenalkan daripada prinsip loyal kepada publik. Birokrasi di Indonesia tidak pernah diajarkan untuk mempunyai pemikiran bahwa kedaulatan berada pada publik. Artinya, bahwa eksistensi pelayanan birokrasi akan sangat ditentukan oleh pertanggungjawaban birokrasi terhadap publik. 2. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tangkap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik, karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggarakan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang sangat dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif. Didaya gunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai. 4. Efisiensi pelayanan. Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula dalam sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan. Habis ya, selesai materinya. Selesai. Silakan dikembalikan kepada moderator. Itulah penyajian materi dari Fajri dan Dea. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Gak ada, teman. Teman-teman yang lain? Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan atau bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya sebagai moderator, saya akan mengakhiri presentasi kelompok 7. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma recording tadi, Kak.